nama saya Muhammad Nasi Al-Wafi dengan NIM 21106050030. Di sini saya mengerjakan video ini sebagai tugas UAS grafis dan visualisasi kelas A. Jadi tugas pertama itu processing 2D. Processing 2D ini objek itu 2 dimensi, inisial nama kita, dan bisa digerakkan berputar. Habis itu crop direction kanan atau kiri, pad direction atas atau bawah, dan zoom plus atau kurang. Nah, selanjutnya di sini di processing 2D itu kita bikin variabel pertama dulu. Variabel x, y, zoom, angle, crop direction sama pad direction. Variabel x ini saya di sini tentuin sebanyak 250 pixel. Variabel y-nya sebanyak 250 pixel, zoom-nya sebanyak 1 kali, angle-nya 0, crop direction 0, pad direction juga 0. Setelah itu kita bikin function setup. Setup ini terdiri dari dua function lagi. Yang pertama size-nya di sini saya kasih 2 kalinya x yang ini, dan y-nya juga saya kasih dengan 2 kalinya y yang ini. Untuk text size-nya sendiri saya kasih 50 pixel biar enak aja, 500, 500, 50. Nah, selanjutnya kita bikin function draw. Draw ini nanti di objek ini warnanya hitam, tidak ada fill. Baru kita bikin objeknya. Push matrix. Pertama kita bikin push matrix, habis itu ada pop matrix juga di sini biar berhenti juga. Kita pindahkan posisi matriksnya ini sebanyak x dikurangi text with mnaw, inisial saya, dibagi 2, dan y dan sumbu y adalah y dikurangin text accent dibagi 2. Lalu kita translate lagi text with mnaw dibagi 2 sama text accent dibagi 2. Nah, biar bisa diputer ini kita kasih rotate radian angle radian. Jadi ini pertama rotate-nya itu sama dengan 0 karena angle-nya tadi dengan 0. Scale-nya itu kan zoom. Di sini tadi kan zoom-nya 1, jadi scale di sini cuma angka 1. Setelah itu kita pindah lagi translate-nya, kita pindah dari sumbu x itu sebanyak negatif text with mnaw dibagi 2 sama negatif text accent dibagi 2. Teksnya sendiri udah mnaw tok, dan di sini kasihin 0 dan 0. Habis itu kita pop matrix. Nah, di sini baru mulai biar bisa digerakin. Jadi kalau kuncinya ditekan, itu nanti kita lihat dulu. Kuncinya ini kalau ditekan huruf Q atau Q kecil atau Q besar, itu angle-nya dikurangi sebanyak 2. Kalau Q-nya Q yang ditekan itu E kecil atau E besar, itu angle-nya ditambah 2. Angle ini berarti rotate tadi, rotasi. Habis itu else if tombol A besar atau tombol kiri ditekan, itu crop direction-nya dikurangi 1. Sebaliknya kalau D besar atau kanan ditekan, itu crop direction-nya sama dengan 1. Nah, habis itu else if W besar atau up, itu nanti pad direction sama dengan -1, pad direction tadi yang ke atas dan ke bawah. Habis itu else if key S kecil, S besar atau tombol tanda panah ke bawah itu ditekan, maka pad direction-nya itu sama dengan 1. Kalau Z atau Z besar ditekan, itu zoom-nya kita tambahkan 0,05. Kalau yang ditekan huruf C atau huruf C besar, zoom-nya kita kurangin sebanyak 0,05. Nah, habis itu di sini tadi kan X-nya ini buat nentuin posisi objeknya. Jadi biar bisa gerak, itu kita ubah X sama Y-nya ini sebanyak crop direction dikali 2 untuk sumbu X atau ke kanan atau ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Y itu menggunakan pad direction dikali 2 untuk ke atas atau ke bawah. Selanjutnya crop direction dan pad direction-nya itu diubah lagi menjadi 0 biar nggak gerak terus.
Habis saya coba jalankan. Ini inisialnya MNAW. Kalau saya tekan tombol panah ke atas, itu bakal bergerak ke atas. Tombol panah ke bawah bergerak ke bawah. Tombol panah ke kiri, tombol panah ke kanan bergerak ke kanan. Kalau saya tekan tombol Q itu bakal berputar ke kiri. Tombol E bakal berputar ke kanan. Tombol Z akan zoom ke depan dan tombol C akan zoom makin kecil. Sekian untuk processing 2D. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke processing 3D. Nah, di processing 3D ini kita disuruh membuat objek 3 dimensi dengan inisial nama kita yang bisa digerakkan pitch, yaw, dan roll. Yaw itu dirotasi terhadap sumbu Y, roll itu dirotasi terhadap sumbu X, dan pitch ini terhadap sumbu Z. Ya, ini sumbu alfa, sumbu apa ini? Sama ini sumbu, ya itulah. Nah, jadi di sini pertama itu kita import dulu library dari processing core karena kita bakal pakai beberapa variabel yang disediain di sini. Namanya mouse X sama mouse Y, ada juga width dan height. Nah, selanjutnya kita bikin variabel sendiri lagi. Angel X, Angel Y, Angel Z, previous mouse X, previous mouse Y, delta X, delta Y itu sama dengan 0 semua. Untuk rotation speed itu sama dengan 0,01 dan sensitivitasnya 0,01. Ini sensitivitas dan rotation speed ini variabel yang kita bikin sendiri. Ini rotation speed dan sensitivitas itu variabel yang kita bikin sendiri. Saya kasih sini aja biar enak dilihatnya. Pertama kita bikin foot setup. Canvasnya tadi sebesar 1000. Sumbu X itu sebanyak 1000 atau widthnya 1000, heightnya 1000. Karena ini objek 3D, jadi kita kasih processing 3D atau kalau di sini P3D. Terus kita deklarasikan variabel previous mouse dan prev mouse X dan prev mouse Y itu sebanyak mouse X dan mouse Y. Mouse X ini posisi kursor kita saat ini. Nah, kalau misal posisi kursor kita di sini, berarti prev mouse X itu adalah di sini dan prev mouse Y adalah di sini juga. Kalau kita ubah ke atas, itu berarti prev mouse Y itu bakal berubah, mouse Y-nya juga karena mouse Y-nya juga berubah. Prev mouse X-nya enggak, karena kita cuman ke atas. Kalau ke kanan juga sebaliknya. Habis pertama kita gambar dulu backgroundnya 255. Saya tambahin like. Nah, habis itu untuk titiknya ini, titik mulainya saya kasih di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini caranya width dibagi 2 dan height dibagi 2. Nah, untuk tadi pitch, yaw, dan roll ini kuncinya tuh ada di sini. Rotate X, rotate Y, dan rotate Z. Tapi karena rotate X, rotate Y, dan rotate Z di sini adalah 0 semua, jadi di sini masih Angel X, Angel Y, dan Angel Z itu masih 0. Jadi objek tidak berputar sama sekali, tetap di tempat. Nah, habis itu kita gambar. Yang pertama kita gambar huruf M dulu, ya karena ini inisial saya MNAW. Kita gerakan balok M ini, titik M ini sebanyak 380 pixel ke kiri terhadap sumbu X. Kita bikin baloknya. Balok pertama itu dengan panjang 55, tinggi 20, dan lebar 55. Habis itu kita ubah lagi 180 derajat ke kanan dari yang min 380 ditambah 180, berarti posisinya terhadap sumbu X itu masih negatif 200. Kita bikin lagi box yang sama dengan ini. Kan huruf M itu ada 2 ya. Berarti ini tuh untuk yang ini di kiri. Kalau yang ini tuh untuk yang ini di kanan. Balok yang di kiri dan di kanan. Nah, habis itu kan ini udah dapet nih. Sekarang kita bikin yang untuk nyambunginnya, yang miring itu, yang 45 derajat miring. Nah, itu tuh kita pertama rotate dulu titiknya sebanyak negatif 45 derajat. Habis itu baru kita bikin besar. Kita
ubah dulu posisi titiknya sebanyak 50 pixel ke kiri karena negatif ya, 125 pixel ke atas karena negatif, dan untuk sumbu Z-nya kita biarkan di 0. Nah, boxnya sendiri kita buat agar besarnya itu panjangnya 40, tingginya cuma 120, beda 100 sama yang box sebelumnya, dan lebarnya itu 50. Kenapa 50? Nanti kita lihat. Ini tuh box yang ini buat yang kayak gini. Gini. Nah, habis itu kita putar lagi titiknya sebanyak 90 derajat karena di sini 45, negatif 45 ditambah 90 itu berarti sekarang posisinya itu ada di 45 derajat terhadap sumbu terhadap sumbu Z ya. Dirotate terhadap sumbu Z sebanyak 45 derajat. Di sini kita geser lagi sebanyak sumbu X terhadap sumbu X itu ke kanan berarti sebanyak 50 pixel, dan ke atas lagi sebanyak 50 pixel. Z-nya didiamkan saja. Besarnya sama, cuman beda di rotasinya. Nah, selanjutnya ada huruf N. Huruf N ini karena tadi huruf M-nya udah jadi, sekarang huruf N. Itu karena kita push dan karena sebelumnya udah di pop matrix, itu berarti titiknya udah hilang, udah habis. Kita push lagi dan pop, itu nanti titik matriksnya itu ada di posisi 0, 0 dan 0. Nah, karena kita mau dekatkan dengan yang ini, kita geser sebanyak 130 pixel ke kiri terhadap sumbu X. Habis itu kita bikin boxnya itu 55 sama tinggi, lebar dan panjangnya seperti huruf M tadi. Ini tuh untuk yang kayak gini di kiri. Nah, karena udah jadi ini satu garis. Habis itu kita translate, kita ubah 60 pixel ke kanan, berarti ini posisinya ada di negatif 70 pixel terhadap sumbu X. Habis itu kita putar sebanyak 35 derajat. Ini untuk yang seperti ini. Tingginya juga sama, panjangnya sama, tinggi sama, lebarnya kita kasih 50. Kenapa? Nanti saya jelaskan kalau sudah dijalankan programnya. Habis kita ubah lagi rotate Z terhadap sumbu Z sebanyak 35 derajat. Ini biar posisi titik ini kembali ke 0 derajat. Habis itu kita geser lagi sebanyak 60 pixel. Tadi kan udah digeser ya 60 pixel, berarti negatif 130 ditambah 60 ditambah 60, berarti sekarang posisi titiknya itu ada di negatif 10. Boxnya kita copy paste saja yang ini karena kita memang mau bikin yang seperti ini lagi. Nah, jadi kan kalau digabung ini bakal jadi N. Selanjutnya huruf A. Ini kita pop matrix dulu kan, pop matrix huruf A karena di push matrix lagi beda matrix sama ini. Posisinya ini, posisi titik yang di sini itu ada di posisi 0, 0 dan 0. Selanjutnya kita translate sebanyak X ke 100 ke kanan. Itu biar bisa tepat bersebelahan dengan huruf N. Habis itu di rotate Z sebanyak 25 karena kita mau bikin A. Habis itu boxnya itu sama tadi 55, 220, 55. Ini tuh untuk yang kalau A tuh berarti yang seperti ini. Nah, ini seperti ini kan, ini ada nih A. Habis itu kita rotate terhadap sumbu Z sebanyak negatif 25 derajat biar posisinya di 0 lagi. Kita geser 80 derajat ke kanan X. Habis itu kita putar lagi negatif 25 derajat terhadap sumbu X. Ini nah, karena kan tadi udah 0, di sini kita bikin box lagi, itu berarti kita mau yang ini, yang sisi kanannya. Nah, sisi kanan huruf A nih. Kan ini ada yang di kiri, ada garis miring di kiri, ada garis miring di kanan. Kalau udah jadi, ini kita rotate lagi sebanyak 25 biar bisa di 0. Kita geser sebanyak negatif 40 ke kiri.
35 ke bawah dan 0 untuk sumbu Z-nya. Nah, rotate Z-nya ini kita radian 90 derajat terhadap sumbu Z. Tingginya kita kurangin, panjangnya biarkan 55 dan lebarnya di 50. Ini untuk huruf yang ini. Nah, ini kan kalau digabung jadi A nih. Untuk W itu sama. W itu kan sejatinya W itu M dibalik ya. M dibalik, jadi di sini itu sama saja dengan M. Prosesnya hanya saja cara rotate-nya yang agak berbeda. Kan tadi kalau di M itu di rotate-nya nih. Nah, ini kan negatif 45 sama 90 ya. Nah, kalau di huruf W ini kita tambahin satu baris rotate X banyak 180 derajat biar bisa berputar. Nah, terakhir kita putar lagi sebanyak negatif 180 derajat biar kembali ke 0. Sisanya sama seperti yang huruf M tadi. Nah, untuk cara menggerakkannya, ini di sini ada variabel delta X dan delta yang tadi sebelumnya 0. Dan mouse X, delta X itu nilainya tuh mouse X dikurangi previous mouse X, prev mouse X. Mouse X ini adalah posisi kursor kita. Pertama kan tadi prev mouse X itu posisi kita, kursor kita saat ini. Terus kalau kita gerakan, nah misal di sini 0, ini kan X-nya berubah nih. Nah, berarti 0, berarti yang setelah berubah ini dikurangi 0 tadi. Habis itu adalah nilai dari delta X. Untuk nilai dari delta Y sama seperti X, cuman dalam sumbu Y. Jadi misal di sini prev mouse Y-nya 0. Habis itu kita gerakan ke atas, itu prev mouse Y-nya tetap 0, tapi mouse Y-nya berubah. Mouse Y-nya tidak lagi 0, tapi berubah ke atas. Nah, itu nilai delta Y adalah mouse Y dikurangi prev mouse Y tadi. Nah, selanjutnya biar bisa diputar, itu kita menggunakan angle Y dan angle X. Angle Y ini cukup di angle Y ini nilainya itu sama dengan delta X dikali sensitivitas, dan angle X ini delta Y dikali sensitivitas. Habis itu kita kembalikan lagi prev mouse X senilai dengan mouse X yang ini tadi. Nah, untuk prev mouse Y kita balikan juga sebanyak mouse Y saat ini lagi. Dan kita coba dijalankan kodenya. Nah, defaultnya seperti ini. Kalau kita naikkan sedikit, nah berubah kan? Nih, bisa pitch, bisa yaw, bisa roll. Keren. Nah, tadi saya belum jelasin yang 50 ya. Nah, 50 tadi biar aduh, ini gimana cara nunjuknya nih? Coba biar gini nih. Saya ini dulu. Saya komen. Nah, tadi 50 itu biar garisnya ini tidak menjadi seperti ini, tidak tabrakan gini, biar agak ke dalam dikit. Nah, kalau ke dalam dikit kan enak nih ngeliatnya nih, jelas M, nggak kayak A yang gini. Nah, itu tadi gunanya kenapa 50 dan bukan 55 terhadap sumbu Z-nya. Kita balikan lagi. Jadi, nah sebelumnya terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.